Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gigi Nur Hendrawan dengan NIM 415181200005. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran ataupun perasaan melalui bahasa, baik verbal maupun nonverbal, mendengar, berbicara, gerak tubuh, dan ungkapan emosi. Komunikasi adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, dan kesimpulan atau persepsi makna antara individu-individu yang terlibat. Komunikasi efektif menurut Wilbert Scrum. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikan akan berlangsung lancar atau efektif. Sebaliknya, bila pengalaman komunikan tidak sama dengan pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain. Agar komunikasi efektif, proses penyandian oleh komunikator harus bertautan dengan proses penyandian oleh komunikan. Yang kedua, melihat pesan sebagai tanda esensial yang harus dikenal oleh komunikan. Adapun tujuan, yang pertama berhubungan dengan orang lain, lalu mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi motivasi dan perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau orang lain, menyelesaikan sebuah masalah, ketegangan ataupun konflik. Dan terakhir, mencapai sebuah tujuan. Ada 5 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan. Yang kedua, pesan yang dikirim. Yang ketiga, bagaimana pesan tersebut dikirim. Umpan balik. Adapun tambahan dan dasar komunikasi. Yang satu, mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif ada 4. Yang pertama, komunikasi satu arah dan 2 arah. Yang kedua, mendengarkan sambil memahami. Lalu, persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi. Memahami sudut pandang orang lain. Menurut Johnson, beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dalam komunikasi. Yang pertama adalah kesalahan sebagai penerima. Yang pertama, berbicara cepat, tak tersusun. Terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan. Terlalu pendek, tidak cukup informasi dan pengulangan. Lalu mengabaikan info tentang pokok pesan yang sudah dimiliki penerima. Yang terakhir, tidak menyesuaikan dengan sudut pandang penerima. Lalu, kesalahan yang sering terjadi sebagai penerima. Yang pertama, tidak menaruh perhatian kepada pengirim, sudah merumuskan jawaban sebelum mendengar keseluruhan, cenderung mendengar detail-detail, bukan keseluruhan pesan. Lalu, memberikan penilaian benar atau salah. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.